Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlilia Yosepa dari kelas Farmasi 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bahan pengawet. Yang pertama itu bahan pangan tambahan. Menurut FAO, Food and Agriculture Organization, bahan tambahan pangan atau BTP adalah senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam proses makanan dengan jumlah dan ukuran tertentu dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan. Bahan ini berfungsi untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, dan tekstur, serta memperpanjang masa simpan dan bukan merupakan bahan atau ingredient utama. Pemakaian bahan tambahan pangan di Indonesia diatur oleh Departemen Kesehatan, sementara pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan. Pengawet menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/9/88 Pasal 1 dijelaskan, pengawet adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau memperhambat fermentasi, pengemasan, atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Penggunaan pengawet harus tepat, baik jenis maupun dosisnya. Suatu bahan pengawet mungkin efektif untuk mengawetkan, namun mempunyai sifat yang berbeda-beda, sehingga mikroba perusak yang akan dihambat pertumbuhannya juga berbeda. Tujuan dari pengawetan yaitu mengawetkan pangan yang mudah rusak, memperpanjang umur simpan, menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengemasan, atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba, dan penggunaannya harus tepat, baik jenis maupun dosisnya. Selanjutnya yaitu jenis bahan pengawet organik. Yang pertama yaitu asam benzoat dengan rumus kimia C6H5COH. Asam benzoat yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan kamir dan bakteri karena kelarutan garamnya lebih besar. Maka yang biasa digunakan adalah bentuk garam Na-benzoat. Yang kedua yaitu asam propionat dengan rumus kimia CH3CH2COH. Asam propionat dengan struktur yang terdiri dari 3 atom karbon tidak dapat dimetabolisme mikroba. Propionat yang digunakan adalah garam Na dan Ca-nya, dan bentuk efektifnya adalah bentuk molekul tak terdisosiasi. Yang ketiga yaitu asam askorbat, terutama digunakan untuk mencegah pertumbuhan kapang dan bakteri dengan jalan mencegah kerja enzim dehidrogenase terhadap asam lemak. Struktur alpha-diena pada asam sorbat dapat mencegah oksidasi asam lemak. Selanjutnya yaitu jenis bahan pengawet anorganik. Yang pertama yaitu sulfit. Molekul sulfit mudah menembus dinding sel mikroba dan bereaksi dengan asetaldehid, membentuk senyawa yang tidak dapat difermentasi mikroba, mereduksi ikatan disulfida enzim, dan bereaksi dengan keton, membentuk hidroksisulfonat yang dapat menghambat mekanisme pernapasan. Yang kedua yaitu natrium nitrit. Sebagai pengawet dan mempertahankan warna daging dan ikan, ternyata menimbulkan efek membahayakan kesehatan. Nitrit berikatan dengan amino atau amida membentuk turunan nitrosamin yang bersifat toksin dan dapat menimbulkan kanker. Analisis bahan pengawet ada dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pada analisis kualitatif menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT yang merupakan salah satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen sampel berdasarkan kepolaran. Proses setelah KLT yaitu tahap visualisasi, di mana tahap ini harus disesuaikan dengan jenis sampel yang diuji. Salah satu larutan yang digunakan yaitu penyemprotan dengan larutan dinhidrin.
Yang kedua yaitu analisis kuantitatif. Analisis ini biasanya dengan alat spektrofotometer UV-Vis. Penentuan panjang gelombang maksimum digunakan dalam pengukuran absorbansi larutan standar maupun larutan sampel, ditentukan dengan mengukur nilai absorbansi maksimum. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh analisis pada formalin. Formalin banyak digunakan dalam industri untuk disalahgunakan sebagai pengawet pada bahan makanan. Yang pertama yaitu analisis kualitatifnya. Analisis kualitatifnya dapat ditemukan dengan cara menimbang 50 gram sampel, kemudian ditambahkan dengan 100 ml sampai 200 ml air, dan tambahkan dengan 5 ml asam fosfat 10%. Setelah itu didestilisasi, kemudian 2 ml destilat ditambah 5 ml asam kromatopat 0,5% dalam asam sulfat 60%. Maka larutan akan berubah menjadi warna ungu, yang artinya mengandung formaldehid atau formalin. Formalin dengan asam kromatopat dalam asam sulfat dilakukan pemanasan akan terjadi pewarnaan violet. Pewarnaan disebabkan terbentuknya ion karbenium oksonium yang stabil karena mesomeri. Selanjutnya yaitu contoh analisis pada formalin, analisis kuantitatifnya. Analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan metode spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nanometer dengan cara 10 gram sampel ditambah 200 ml air suling dan blender hingga 2 menit. Kemudian ditambahkan 10 gram alikout dan masukkan dalam labu ukur 1000 ml, kemudian tambahkan 5 ml NaOH 0,5 N dan kocok 13-30 detik. Setelah itu tambahkan 4 ml H2SO4 0,5 N dan 20 ml pereaksi merkurat. Kemudian encerkan sampai batas. Setelah itu kerjakan untuk blanko dengan cara 2 ml larutan contoh ditambah 5 ml pereaksi rosanilin dan 10 ml HCOHO 0,015%. Kemudian kocok dan biarkan selama 30 menit pada suhu 22 derajat Celcius. Kemudian ukur absorbannya pada panjang gelombang 550 nanometer. Formalin ditentukan kadarnya dengan titrasi asam basa, menambahkan hidrogen peroksida dan NaOH1N, dan pemanasan hingga pembuihan berhenti. Titrasi dengan HCl1N menggunakan indikator phenolphthalein. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.